Halo Tasya, apa kabar? Baik, Kak. Oke, gimana cuaca di sana? Apakah hujan? Enggak. Oh, enggak hujan ya. Kalau Tasya ini domisilinya ada di mana? Sumatera. Apa, Kak? Domisilinya di mana? Di Jakarta. Medan? Oh, Medan. Iya. Kalau Medan itu WIB atau WITA? Atau WIT? WIB. WIB. Hmm, berarti masih sama ya. Gimana itu katanya di kelas apa? Soal apa itu? Soal yang dikasih sama Soal, Bunda. soal tryout. Soal tryout itu materinya materi kelas 9. Di kelas sudah diajarin belum materi persamaan kuadrat yang kayak gitu? Belum. Tryoutnya emang diadainnya setiap apa? Cuma, kayaknya cuma sekali doang. Kali doang. Ya itu materinya materi kelas 9. Materinya bisa ngerjainnya nomor berapa tuh? Nggak ada. Gak ada yang bisa dikerjain. Kita cek ya. Ada tapi salah. Itu Coba. skornya gimana? Cara cara apa sih? Apakah ada benar salah atau skornya kalau salah itu minus atau gimana? Kalau salah, minus. Kalau nggak dijawab, eh, 0. Kalau benar, plus 4. Kalau benar plus 4. Kalau TASA ini dari 30 soal totalnya. Dari nomor 1 sampai nomor 30 yang bisa banget yang kebayang itu yang nomor berapa? Ada yang kebayang nggak? Coba ceritain yang kebayangnya yang nomor berapa? Nomor berapa? Ada nggak yang kebayang gitu? Kayaknya aku bisa deh ngerjain yang nomor ini gitu. Ada nggak nomor berapa? Coba di unmute. Yang satu, 5 sama 9. 1, 5, sama 9. Oke. Nah, emang nomor satu jawabannya berapa? Apa, Kak? Nomor satu jawabannya berapa? Jawabannya 10. 10. Karena digimanain? Bener itu jawabannya 10. Di kelas dibahas. Kunci jawabannya. Ada kunci jawabannya. Iya. Boleh dong sebutin kunci jawabannya. Atau enggak nanti fotoin ya kunci jawabannya. Sekarang Iya. kita bahas 5 soal 5 soal dulu. Karena ini materinya banyaknya materi kelas 9. Ya, ngerasa kan belum diajarin di kelas? Belum, Pak. Oke. Baik, sebelum mulai pembelajaran, sebelum mulai banget, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Kalau temennya ada yang nilainya gede enggak? Paling gede itu nilainya berapa? Paling gede nilainya, paling gede, hmm, hmm, nilainya Berapa tuh yang paling gede? 7, eh, do 30, Kak. 30 itu yang paling gede. Sangat-sangat. Iya. Hei, kita bahas nih. Yang nomor satu. Tahu nggak caranya digimanain yang nomor satu? Ini Hmm, ini kotretan Tasya. Coretan Tasya. Bukan. iya. Oke. Ini sebenarnya Caranya, ini sebenarnya mendekati benar ya. Karena jawabannya benar. Jawabannya ini kan. Nah, kalau misalkan nemu nih soal yang kayak gini,
Ini masuknya masih aljabar ya. Jika 2x plus 3y plus 4z sama dengan 120 dan 4x plus 3y plus 2z sama dengan 60, maka rata-rata x, y, z. Nih mau tanya dulu deh. Kalau rata-rata tahu nggak rumusnya? Gimana? Rata-rata. Hmm, Rumus dari rata-rata. yang eh, ha- eh, hasilnya dibagi dua. Hasilnya dibagi dua. Yang tepat. Kalau rata-rata itu jumlahin semuanya, terus dibagi sama angka itu. Hmm, Dijumlahin ya. Jumlah jumlah semua dibagi anggotanya. Ini rata-rata. Nah, di sini kan ada 2x plus 3y plus 4z sama dengan 120. Terus ada juga 4x plus 3y plus 2z sama dengan 60. Nah, tadi coretan Tasya itu negatif kan? Nah, ini harusnya ditambah. Oke. 2x tambah 4x berapa? Eh, Berapa? 6. 6 apa? 6x. Mm-mm, 6x. Terus 3y tambah 3y berapa? 6 nih. 6y. Oke, 4z ditambah 2z. 6 kak. 6 6z. Terus sama dengan 120 tambah 60 berapa? 180 kak. Oke, 180. Aljabar yang kayak gini, bisa disederhanain nggak? Bisa Gimana caranya? dibagi Dibagi berapa? dibagi 6. Bisa nggak? Iya, dibagi 6. Yang pertama harus dilakukan yaitu keluarin dulu angka 6-nya. 6-nya keluarin, dalam kurungnya X plus Y plus Z sama dengan 180. Nah, ini caranya menyederhanakan. Kenapa kita harus dikeluarin 6? Karena di sini sama-sama nih, koefisien X-nya itu 6, koefisien Y-nya itu 6, dan koefisien Z-nya itu 6. Jadi kalau X plus Y plus Z sama dengan berapa nih? Hmm. Eh, 30. 30. 30-nya dari mana? 180 dibagi 6. 180 dibagi 6. Nah, ini udah ketahuan nih. Ternyata jumlah semuanya itu 30. Berarti kalau misalkan ke sini, yang atasnya X plus Y plus Z, anggotanya ada berapa nih? Ada 3. 3. Berarti karena udah diketahui X plus Y plus Z, itu sama dengan 30. 30 dibagi 3. Jawabannya 10 kak. 10. Nah, jadinya kayak gitu. Kayak bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, kalau nomor 2 bisa nggak? Nanti nomor 2 di skip dulu ya. Soalnya ini agak panjang tuh. Ini 9 udah nggak bisa.
Ada kunci jawabannya nggak? Kunci jawabannya apa nomor 2? 9 kunci Jawabannya 9. D, Kak. Nomor 2. Ke nomor 2 Jawabannya berarti ya. 9. Oke, nanti kita bahas ya nomor 2. Soalnya agak panjang nih materinya. Materi kelas 9. Sebenarnya ini materinya materi kelas 9 ya yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 ini masih materi tentang aljabar dan campuran dengan kelas 9 awal. Tapi kalau di sekolah ini pakainya kurikulum apa? Kurikulum Cambridge, Kak. Kurikulum Cambridge di mix gak sama ini sama Merdeka? Kalau materi matematikanya itu di kelas pembelajarannya udah sampai apa? Atau masih aljabar atau enggak? Masih aljabar, Kak. Masih aljabar. Tapi TO-nya udah yang kayak gini ya. Ya, ini udah ditulis belum caranya? Iya, Itu cuma ada kunci jawabannya doang, nggak ada pembahasannya. nggak ada. Oke, kita loncat ke nomor 3. Sebentar, kita lihat dulu dengan kalinya. Yang nomor 3, dikunci jawabannya apa jawabannya? Di kunci jawabannya, 1 ya. jawabnya A. Oke, jawabannya A. Oke, bisa diperhatiin kita pelan-pelan yang nomor 3. Kunci jawabannya emang 1, tapi Tasa belum tahu kan caranya kayak gimana. Kenapa bisa 1? Belum. Kita pelan-pelan di sini. Perhatikan barisan bilangan yang diberikan oleh X1, X2, X3. Di mana X-nya itu 1 dan X2-nya itu 2. Dan X3-nya itu X2 per X1, X4-nya itu X3 per X2, X5-nya itu X4 per X3, dan seterusnya. Yang jadi pertanyaannya, X100 tuh berapa? X100 berapa? Oke, kita masukin dulu ke sini. X1 sama dengan 1. X2 sama dengan 2. Sekarang, X3. Berarti berapa X3? X2, X2-nya berapa nih? Masukin. Kan X2 per X1. 2/1. Oke, 2 per 1. 2 per 1 berarti 2. 2. Sekarang X4. X3 per X2. 2. 2/2. Oke, 2 per 2 berapa? 1. 1. Sekarang X5. X5 itu X4 per X3. 1/2. 1 per 2. Sekarang X6. Berarti X5 per X4. X5-nya berapa? X5-nya 1/2 1 per per X4-nya berapa? X4-nya 1. 1. Berarti 1 per 2 dibagi 1, 1 per 2 dibagi 1 berapa? X5 per X4. 1 per 2 dibagi 1, 1/2. 1 per 2. Nah, ini kita udah sampai 6. Nah, dilihat-lihat,
Ternyata polanya tuh ada 1, 2, 2, 1, setengah, setengah. Kita lihat lagi nih, kalau X7-nya berapa ya? Kalau X7 berarti X berapa dibagi X berapa? X6 per X5. 6 per X5. X6-nya berapa? Eh, setengah per setengah. Setengah per setengah. Setengah dibagi setengah. 1. 1. Oke, ini sama ya, X1, X7 sama nih. Sekarang X8. X8 kira-kira sama nggak ya sama X2? Coba X8 berarti Eh, X7 per X6. X7 per X6. X7-nya berapa? X7-nya 1 per setengah. 1/2 berarti Eh, 2. 2. Ternyata sama nih, X7, X8. X7 sama kayak X1, X8 sama kayak 2. Kita buktiin lagi. X9 berarti X8 per X7. X8 per X7. X8-nya berapa? Eh, 2 per 1. 2/1. Berarti, 2. nah ini polanya tuh berulang sampai 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata balik lagi nih ke 1, 2, dan seterusnya sampai 6 kali. Polanya berulang. Oke, ingat polanya berulang. Nah, sekarang yang ditanya itu X100. Kalau udah ketemu nih kita polanya berulang sampai 6, polanya berulang nih sampai 6. Tinggal gini aja, 100 dibagi 6. Berapa? Hmm, hmm, 100 dibagi 6. 16,6. 6. Oke, kalau misalkan diginiin 100 dibagi 6. 1 dikali 6, 6. Sisanya 40. 40 dibagi 6, 6 kan? Iya, Pak. Sisanya ini berapa? 40 dikurang 36. 40 dikurang 36 berapa? 40 dikurang 36. 4, Kak. 4. Oke, kalau tadi kita susun, pola yang pertama yaitu 1, 2, 2, 1, setengah, dan setengah. Nah, itu tuh polanya tuh berulang sampai 1, 2, 2, 1, setengah, sama setengah. Nah, ini polanya berulang. Pas kita bagi nih, kenapa kita bagi 6? Karena pola yang berulang itu 6. 6 kali, setelah 6 kali balik lagi ke 1, setelah 6 kali balik lagi ke 1. Jadi kita 100 dibagi 6. Ternyata 100 dibagi 6 tuh 16, sisa 4. Kita lihat yang keempat itu berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti X100 adalah 1. Ya, bisa dipahami nggak penjelasan seperti itu? Ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya dulu nggak? Ini yang nomor 3.
Yang nggak pahamnya gimana? Tadi 26 dari mana, Kak? Yang enamnya dari mana? Kan 26. ini 26. Ini 16. Sorry, Oh, ini 16. Ketika dibaginya menggunakan pembagi kayak gini. Ketika 100 dibagi 6, itu tuh 16. Dan sisanya itu 4. Sisanya 4. Jadi 16 sisa 4. Nah, 16 itu udah masuk pola yang berulang. Dan sisanya 4. Ketika sisanya 4, kita hitunglah. 1, 2, 3, 4. Ternyata pada pola keempat. Yang jawabannya 1. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jadi yang pertama harus dilakuin, kan di sini diketahuinya tuh X1 sama dengan 1. Terus X2 sama dengan 2. Nah, ternyata yang diketahuinya cuma 2 angka nih. Nah, abis itu diketahuin juga, oh ternyata X3 itu rumusnya X2 per X1 dan X4 juga X3 per X2, X5 juga X4 per X3. Oh ternyata X6 dan seterusnya itu kayak gini, polanya tetap sama. Nah setelah itu masuk-masukinlah yang udah diketahui. Kayak gini ketemu polanya 1, 2, 2, 1, setengah, setengah. Terus pas X7, oh ternyata balik lagi ke 1, 2, 2, setengah, setengah. Ternyata pola berulangnya itu ada 6 kali. Oke, kita masukinlah pola yang berulangnya 6 kali. Yang ditanyain X100. X100 ini kayak gimana? Gak mungkin kan kalau misalkan kita hitung X99 per X98, karena kita bakalan pusing. Setelah itu langsung aja kita bagi 100 dibagi 6. Oh, 100 dibagi 6 itu 16. Ada sisanya 4. Nah, sisanya yang 4 kita masukin ke polanya. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ada di pola keempat yaitu X100 itu sama. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? udah, Kak. Aman? Aman. Oke. Kita lanjut ke yang nomor 4. Yang tadi udah ditulis kan? Kalau yang nomor 4 jawabannya apa? Dikunci jawabannya. D, Kak. Jawabannya 0. Min 7. Jawabannya 0. Oke, kita coba. Hmm. Kalau misalkan yang nomor 4 itu, ini juga masuknya persamaan kuadrat. Kayak di sini kan A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus C pangkat 2 sama dengan 6. Terus A dikali B plus B dikali C plus C dikali A yaitu min 1. Jadi kita harus tahu dulu nih yang dipangkatinnya itu, yang dipangkatinnya itu hasilnya berapa dan yang dipangkatin nih hasilnya ini. Terus ketika dikaliin hasilnya -1. Jadi kita bisa menggunakan pemisalan. Kenapa bisa menggunakan pemisalan? Karena di situ kan nggak diketahui yang A-nya berapa, terusan B-nya berapa, dan C-nya itu berapa. Nah, cara yang harus kita lakukan adalah memisahkannya dulu. Jadi, A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus C pangkat 2 yang hasilnya 6 itu berapa? Bisa kebayang nggak? Angka berapa aja yang dimasukin yang hasilnya 6 dan ketika dikali-kaliin hasilnya -1. Bisa kebayang nggak kalau metodenya yang kayak gitu? Kurang jelas, Kak, suaranya. Kalau misalkan menggunakan metode pemisalan, dimasuk-masukin, cek-cek, kedengeran nggak? Kedengaran, Kak?
Kalau misalkan dimasuk-masukin nih ke dalam, dimisalin A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, sampai dengan 6 bisa nggak? Kalau dimisalinnya itu mau berapa? Kak, bentar ya, mau ngambil headset lagi hujan soalnya. Oke, boleh. Boleh, boleh. Udah, Kak. Oke. Sekarang kedengeran nggak? Jelas? Udah, Kak. Oke. Nah, ini materinya materi persamaan kuadrat. Belum dijelasin ya persamaan kuadrat? Hmm, Belum, Kak. Bentar deh ya. Yang ini di skip dulu deh. Nanti kita bahas dulu yang persamaan kuadrat. Soalnya harus tahu dulu dasarnya persamaan kuadrat biar bisa. Nah, yang nomor 5, kalau yang nomor 5 bisa nggak ngerjainnya? Nggak bisa. Kalau kunci Nah, jawabannya itu berapa tuh? Yang nomor 5. kunci jawabannya A, Kak. 0,01. Oke. Ini tuh ada yang namanya pola berulang. Nah, pola berulangnya tuh kan di sini ada tahunnya 2023 ditambah 2022 dikali 2024. Terus ada juga 2023 dikali 2024 dikurang 1.
Nah, kalau kayak gini itu bisa kita masukin ke pemisalan menggunakan rumus n plus n min satu n plus 2 per n n plus satu min satu. Nah, yang ini sama kan kayak gini, yang ini juga sama kayak gini. Nah, bentuk masukin ke rumusnya ya maksudnya. N itu bisa 23, N itu bisa 2024. Nah, yang ini tuh sama. Ternyata yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan itu sama. Ketika polanya itu sama, kalau misalkan kita sederhanain, jadi ini tuh yang ruas sebelah ini rumusnya dan yang ruas sebelah kanan itu sama. N plus N satu N plus 2 per N N plus satu min 1. Nah, kalau misalkan yang pertama itu sederhanakan dulu, sederhanakan penyebut. Disederhanakan penyebut. Nah, yang penyebut kan yang bawah ya, berarti Nah, itu sama kan? Yang N yang kali N tambah satu kurang satu. Itu sama. sama, sama. Yang ini polanya sama, yang ini sama yang ini. Jadi biar dipersingkat kita masukin ke rumus, biar kita bisa menyederhanakan. Yang pertama dilakuin itu menyederhanakan penyebut. Nah, kalau disederhanain ini hasilnya jadinya gimana? N, Masuk di sini. N N kali N mm, N pangkat 2 N pangkat 2 tambah N tambah N min 1. minus Nah, ini penyebutnya. Penyebutnya itu ternyata N pangkat 2 plus N min 1. Nah, ternyata ketika kita lihat ya, yang pertamanya itu sama kan sama yang kedua. Maksudnya tuh ketika si pembilang nih, si pembilangnya itu kan yang atas ya, yang kita sederhanain penyebutnya. Nah, sekarang kita bisa menyederhanakan pembilang. Nah, menyederhanakan pembilang berarti yang pembilang N plus N min satu N plus 2. Kalau disederhanain ini jadinya gimana? N plus N plus N kali N N pangkat 2 N kuadrat 2 tambah 2N tambah 2N, oke. Terus terus min N min N
tambah minus 2. minus 2. Jadi kalau yang ini berarti N pangkat 2 plus, kan ini habis ya N-nya. 2N min 2. Nah ini kalau disederhanain yang atas tuh polanya seperti ini. Nah kalau misalkan kita ke, masukin ke rumusnya, itu tuh berarti N pangkat 2 plus 2N min 2 per N pangkat 2 plus N min 1. Kira-kira ini ada yang sama nggak? Yang pertama sama yang kedua. Uh, ada, Kak. Yang apa? Dan pangkat 2. N pangkat 2. Apa bisa dicoret atau enggak? Uh, bisa. Bisa dicoretnya kayak gimana? Uh, pangkatnya dicoret. Pangkatnya dicoret. Oke, masih salah. Sini kan yang pertama kita lakuin tuh menyederhanakan penyebut. Setelah menyederhanakan penyebut, kita juga bisa menyederhanakan pembilang. Nah, kalau misalkan kita menyederhanakan bagian yang pertama dan bagian yang kedua, itu tuh kayak, gimana ya cara gitu? Kayak kebalikannya gitu loh. Ini benar nggak jawabannya A atau satu? Soalnya saya ngitung itu sih jawabannya satu, takut salah. Dikunci jawabannya apa? Kunci jawabannya apa? Kunci jawabannya, bentar deh. Kalau ini disederhanain, itu tuh jawabannya tuh nanti tuh satu dikali satu. Bentar ya, kita coba hitung dulu. 0,01. N itu N plus. Oh, sorry, sorry. Yang yang ini tuh bukan N plus 2 ya, itu N plus 1 maksudnya. Nah, N plus 1, yang ini juga N plus 1. Nah, ketika disederhanain, jadi ketika disederhanain, N, ini yang pembilang